Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofwan, NIM 1914080014 dari jurusan Tadris IPA Fisika A. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah biofisika. Dosen pengampunya yaitu Ibu Nur Hasnah, MSI. Materi yang saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu biooptik. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian biooptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup yang atau bagian tertentu dari makhluk hidup, sedangkan optik dikenal dengan ilmu fisik yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Selanjutnya yaitu struktur dan fungsi organ mata. Panca indera yang memiliki fungsi untuk mengenali setiap perubahan dan lingkungan. Salah satu panca indera yaitu indera penglihatan. Struktur dan fungsi organ pada mata yang pertama yaitu kornea. Kornea berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya pertama kali sebelum akhirnya cahaya dapat masuk ke sel-sel penerima di bagian dalam mata. Yang selanjutnya pupil. Fungsinya mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Yang selanjutnya saraf optik yang berfungsi untuk meneruskan informasi visual benda yang diterima retina menuju otak. Yang selanjutnya bitik buta berfungsi untuk meneruskan dan membelokkan berkas saraf menuju otak. Yang selanjutnya koroid yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata yang lain khususnya retina. Yang selanjutnya iris. Iris sendiri berperan dalam memberi warna pada mata dan lensa mata untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Retina berfungsi untuk menangkap bayangan pada benda, dan sklera berfungsi untuk mengatur struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Peran cahaya dalam penglihatan manusia. Proses penglihatan yaitu proses masuknya cahaya ke dalam mata. Artinya mata kita dapat melihat benda karena adanya cahaya yang mengenai benda tersebut kemudian dipantulkan lagi ke mata kita. Oleh sebab itu cahaya sangat penting bagi indera penglihatan manusia karena dengan adanya cahaya manusia dapat melihat dengan jelas. Yang selanjutnya yaitu proses penglihatan. Proses yang pertama dalam penglihatan yaitu cahaya memantulkan objek dan mengirim garis lurus menuju mata, dan cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Lalu kornea dan lensa membelokkan cahaya agar difokuskan ke retina. Fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik kemudian mempunyai saraf optik menuju otak. Otak memproses sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan atau gambar, atau juga disebut dengan image. Yang selanjutnya yaitu pemrosesan informasi ke mata. Frekuensi visual adalah proses interpretasi cahaya yang masuk ke mata menjadi informasi visual yang spesifik di otak. Cahaya mengalami refraksi melewati pupil dan mencapai retina, dan terjadi perubahan energi cahaya menjadi aksi potensial di retina. Sinyal yang terbentuk diteruskan ke nervus opticus, chiasma opticus, tractus opticus, dan corpus geniculat lateral, dan cortex cerebri. Iris mengatur jumlah cahaya yang masuk melewati kornea untuk mencapai fotoreseptor retina. Iris memiliki dua kelompok yaitu otot polos dan otot sirkular dan radial. Saat otot sirkular berkontraksi, pupil mengecil untuk mengurangi jumlah cahaya masuk. Saat otot radial berkontraksi, pupil melebar dan cahaya redup untuk meningkatkan jumlah cahaya yang masuk. Yang selanjutnya yaitu proses kerja alat bantu pada manusia.
Mekanisme kerja mata mirip dengan fungsi kamera. Mata dapat melihat dengan tajam apabila pancaran cahaya dari suatu objek jatuh tepat di depan titik fokus saraf mata yang dikenal dengan retina. Kemudian pupil sebagai jendela mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Apabila pancaran cahaya tidak jatuh tepat di depan retina, maka bayangan objek akan menjadi kabur. Yang selanjutnya yaitu alat optik. Alat optik adalah pemanfaatan sifat cahaya dan hukum pemantulan. Hukum pembiasan cahaya dan alat optik yang utama adalah mata, sedangkan alat optik lain seperti lup, kacamata, teropong, kamera, mikroskop, dan teleskop sebenarnya itu semua hanya sebagai alat bantu dari mata saja. Yang selanjutnya yaitu kelainan refraksi pada mata. Mata hanya dapat memfokuskan benda pada jarak dekat yang disebut dengan rabun jauh atau miopi, dan mata yang tidak dapat memfokuskan benda pada jarak dekat disebut hipermiopi, dan terjadi air dalam lensa keru dan lensa mata kelihatan disebut dengan mata katarak. Antimaksimasi yang biasa disebabkan oleh kornea atau lensa yang kurang bundar sehingga bentuk titik difokuskan sebagai garis pendek yang menghaburkan bayangan. Mata presbiopi terjadi gangguan akomodasi pada usia lanjut dan dapat terjadi akibat kelemahan otot akomodasi. Yang selanjutnya yaitu pengertian fotoreseptor dan perannya bagi makhluk hidup. Pengertian fotoreseptor sendiri yaitu cahaya yang masuk melalui kornea dan diatur dalam jumlahnya oleh pupil dan akan diterima reseptor yang ada pada retina. Reseptor ini disebut dengan fotoreseptor yang terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Peranan fotoreseptor pada makhluk hidup berperan pada tanaman sebagai respon terhadap cahaya. Cahaya faktor yang paling penting yang mempengaruhi tanaman. Panjang gelombang cahaya berkisar antara UVA sampai cahaya merah jauh yang dirasakan oleh beberapa fotoreseptor untuk mengenali lingkungan cahaya. Pada tanaman diketahui ada 3 reseptor utama yaitu fototropin dan kriptokrom pada cahaya biru dan fitokrom pada cahaya merah, dan dimana ketiga fotoreseptor tersebut bertanggung jawab pada tropisme tanaman. Selanjutnya konsep mata majemuk faset pada serangga. Mata faset adalah mata majemuk yang dimiliki arthropoda seperti mata serangga maupun mata crustacea, di mana mata terdiri dari bentuk unik berulang omatidia yang masing-masing memiliki fungsi sebagai visual reseptor yang terpisah. Maksudnya yaitu otomatidium serangga terdiri dari bagian lensa tunggal di mana tampak dari depan berbentuk masing-masing single facet, kerucut kristal transparan atau crystalline cone. Bagian sel visual di mana sangat peka terhadap cahaya dan memiliki pola radial mirip dengan bagian-bagian yang ada pada buah jeruk, serta sel pigmen di mana pemisahan otomadium satu dengan otomadium lainnya. Proses yang selanjutnya yaitu proses melihat pada mata majemuk. Proses melihat pada mata majemuk yaitu setiap otomadium akan menyumbangkan informasi penglihatan dari satu daerah objek yang dilihat serangga dari arah yang berbeda-beda. Bagian omatidia yang lain akan memberikan sumbangan informasi penglihatan pada daerah lainnya. Sebagai contoh, mata lalat rumah terdiri atas 6.000 bentuk mata yang ditata dalam segi 6. Yang selanjutnya yaitu konsep warna pada bulu merah.
Burung merak pada umumnya bersifat pemalu dan menampakkan diri dengan jelas pada sore hari ketika sedang membentuk kelompok kecil yang bertengger di pohon. Burung merak memiliki makna menghiasi dan sangat indah. Bagian yang sangat menakjubkan dari seekor burung merak yaitu ekornya yang memiliki warna yang sangat cantik, yaitu seperti warna biru, hijau, dan warna emas, dan terbentang sepanjang sekitaran 1,5 meter. Bulu burung merak yang berwarna-warni pada permukaan dari bulu mikroskopisnya terdiri atas keratin yang menopang sel-sel batang melanin berwarna coklat tua yang dengan pola yang biasa. Sel batang yang mengandung melanin ini terpisah dengan orde mikrometer sehingga permukaan bulu berfungsi sebagai kisi difraksi. Difraksi ini digunakan burung merak dalam memperindah bulunya. Warna pada burung merak bergantung pada jarak-jarak sel batang melanin dan sudut cahaya yang mengenainya. Dan selanjutnya konsep mimikri pada bunglon. Bunglon beradaptasi dengan melakukan mimikri, yaitu mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya atau tempat hinggapnya. Dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan, bunglon terlindung dari pemangsa sekaligus tersama dari hewan yang akan dimangsanya. Penyebab bunglon bisa berubah warna dipengaruhi oleh sinar matahari, suhu, dan juga mood. Yang terakhir yaitu ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan biooptik sendiri. Konsep cahaya yang disinggung di dalam Al-Quran yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 35, di mana Allah menciptakan matahari sebagai sumber cahaya yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Jenis-jenis serangga yang disebutkan di dalam Al-Quran yaitu Quran dalam surat An-Nahl ayat 16, ayat 68. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.